Bapak dan Ibu, mohon berhenti sebentar. Karena apa yang akan saya sampaikan ini bisa menentukan apakah uang pensiun Anda tetap aman atau justru harus dikembalikan, bahkan sampai puluhan juta rupiah. Dan yang paling berbahaya, kesalahan ini terlihat sepele, tapi dampaknya sangat besar. Sebelum Anda lanjut melakukan apapun hari ini, tonton sampai akhir. Karena satu informasi kecil di tengah video ini bisa menyelamatkan keuangan Anda di masa depan. Sekarang pertanyaannya, kenapa uang yang sudah masuk ke rekening bisa diminta kembali? Bukankah itu hak kita? Inilah yang tidak banyak orang pahami. Sistem pensiun bukan hanya soal menerima uang, tapi juga soal data. Dan ketika data berubah, tapi tidak dilaporkan, disitulah masalah dimulai. Dan disinilah kebanyakan orang membuat kesalahan fatal. Mereka berpikir, nanti saja dilaporkan. Padahal, setiap hari keterlambatan, itu seperti menambah hutang yang tidak disadari. But here's the shocking part. Banyak pensiunan baru sadar ketika jumlahnya sudah puluhan juta. Dan saat itu, tidak ada jalan mundur. Mari kita lihat contoh nyata. Seorang pensiunan menerima tambahan 2 juta rupiah setiap bulan karena status anaknya. Namun, anaknya ternyata sudah menikah sejak 2 tahun lalu, tapi tidak dilaporkan. Artinya, selama 24 bulan, sistem tetap membayar. 2 juta rupiah dikali 24, totalnya 48 juta. Dan ketika terdeteksi, seluruh 48 juta rupiah itu harus dikembalikan sekaligus. Coba bayangkan, jika itu terjadi pada Anda. Apakah Anda siap? Dan ini bukan kasus langka. Ini terjadi lebih sering dari yang Anda kira. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Ada beberapa kondisi yang wajib dilaporkan. Dan jika Anda melewatkan salah satu saja, risikonya sangat besar. Pertama, jika anak penerima manfaat sudah menikah, sejak hari pernikahan, hak itu berubah. Bukan bulan depan, bukan saat Anda ingat, tapi saat itu juga. Dan inilah yang sering terjadi. Orang menunda laporan, dan tanpa sadar, uang terus masuk. And this is where most people make a mistake. Mereka menganggap itu rezeki tambahan. Padahal, itu adalah kelebihan pembayaran. Kedua, jika anak sudah bekerja. Begitu anak memiliki penghasilan sendiri, statusnya berubah secara hukum. Tidak peduli pekerjaan apa, ASN, swasta, usaha sendiri, semua dihitung. Ketiga, usia 25 tahun. Ini batas yang sangat jelas. Begitu melewati usia ini, hak otomatis berhenti. Tapi banyak orang tidak sadar, pembayaran masih berjalan, dan mereka pikir semuanya aman. But wait, this changes everything. Sekarang sistem sudah jauh lebih canggih. Data kependudukan sudah terhubung. Perubahan status bisa terdeteksi lebih cepat. Artinya, kesalahan yang dulu mungkin tidak terdeteksi, sekarang hampir pasti akan ditemukan. Keempat, jika janda atau duda menikah lagi, hak pensiun berhenti sejak tanggal pernikahan, bukan saat laporan masuk. Dan ini penting. Banyak yang mengira bisa menunda, padahal tidak. Kelima, jika penerima manfaat meninggal dunia dan tidak segera dilaporkan, pembayaran yang terus masuk akan dianggap kelebihan dan keluarga harus mengembalikan. Sekarang coba Anda pikirkan, dari 5 kondisi ini, apakah ada yang mungkin terjadi di keluarga Anda? Atau mungkin sudah terjadi tapi belum dilaporkan? Jangan tunggu sampai sistem yang menemukan, karena saat itu sudah terlambat. Mari kita bahas satu lagi hal penting. Kenapa ini bisa sangat berbahaya? Karena jumlahnya tidak terasa di awal. 1 juta, 2 juta rupiah per bulan, terlihat kecil. Tapi jika berjalan 1 tahun, bisa jadi 12 juta, 24 juta. Dan jika 2 tahun, bisa mencapai 50 juta lebih. Dan semua itu harus dikembalikan, tanpa pengecualian. Sekarang saya tanya Anda, lebih baik mencegah sekarang atau menyesal nanti? Langkah yang harus Anda lakukan sebenarnya sangat sederhana. Langkah pertama, cek data Anda di sistem Taspen. Pastikan semua informasi terbaru. Langkah kedua, jika ada perubahan, segera laporkan. Jangan tunggu, karena waktu adalah faktor terbesar dalam kerugian. Langkah ketiga, siapkan dokumen penting, seperti buku nikah, KTP, kartu keluarga, surat kerja, agar saat dibutuhkan, Anda tidak panik. Langkah keempat, edukasi keluarga Anda, karena seringkali masalah bukan dari Anda, tapi dari anggota keluarga yang tidak tahu. Dan inilah yang paling penting, jangan pernah menganggap remeh informasi seperti ini, karena banyak orang yang kehilangan jutaan rupiah, bukan karena kesengajaan, tapi karena ketidaktahuan. Dan sekarang Anda sudah tahu, jadi keputusan ada di tangan Anda.
Apakah Anda akan bertindak sekarang atau menunggu sampai masalah datang? Jika video ini membuka wawasan Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan ke keluarga Anda, teman Anda, tetangga Anda. Karena satu informasi ini bisa menyelamatkan seseorang dari kerugian besar. Dan mungkin orang itu adalah orang yang Anda sayangi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan ingat, lebih baik waspada hari ini daripada menyesal nanti.